seperti tepung. Ketika orang membuat suatu adonan antara tepung dengan uyah, mana yang lebih banyak? Uyahnya 1 kilo, gelapung yang 1 kilo. Atau terbalik, uyah 1 kilo, gelapung 1 sendok. Mana yang jujur? Uyah 1 kilo, gelapung 1 sendok, atau gelapung 1 kilo, uyah 1 sendok. Yang jelas uyah 1 sendok, gelapung 1 kilo. Itu kalau aturannya. Ilmu itu sedikit aja, adab dibanyakin, dipintakan adab itu yang barokah. Biar ilmu itu sedikit aja tapi adab kenal, maka ia mendapatkan barokah daripada gurunya. Adab yang dia, bukan ilmu. Karena niat kita itu ingin mendapatkan barokah di dalam menuntut ilmu. Maka bagaimana cara kita mendapatkan barokah? Dengan beradab kepada guru kita. Adab. Nah, harus dikaji ilmu agama. Jangan guru model kayak kawan akrab soal. Itu disebut ngomong aja. Model kayak kawan. Nah sekali kan seorang guru itu kadang menanggapi, kadang tersinggung juga karena tawadhu waktu dia. Tapi kita sebagai murid harus jaga jarak. Kita sebagai murid harus tahu diri. Kita ini murid dari guru kita. Jangan tertipu dengan kelakuan perguruan, jangan tertipu. Nah di sini pentingnya kita mengkaji ilmu adab. Ilmu adab. Setinggi-tingginya murid tetap di bawah perguruan. Sealim-alimnya murid tetap derajatnya masih di bawah gurunya. Kenapa? Karena alimnya berkat gurunya. Inya tuh alim berkat siapa? Berkat gurunya. Ini tadi sudah S1, S2, guru SD sehari dihinakan, masih honor kan? Luasnya mulai guru SD sehari, merasa pian nggak kuliah dia. Guru SD, ya Allah. Seorang kalau kuliah tuh sebab siapa? Si D mengajari kita di waktu SD. Imbas sudah S2, S3, doktor sudah sombong dengan perguruan. Alhamdulillah. Sudah hafal Quran, menguasai ilmu segala macam, lawan guru yang bahari, kata dia itu guru tunas guru. Ada anak di sini, ya benar. Bakas guru, ya Allah ya Rasulullah. Ada yang namanya bakas guru. Bakas kuitan ada, bakas mintuhan ada, bakas guru ada. Kuitan seumur hidup kuitan kita, mintuha seumur hidup mintuha kita, sekalipun cerai lawan bini kita tuh lawan bini cerai. Contoh misalnya mintuha kita tetap mintuha kita sekalipun cerai sudah, dan kita untuk ada batal tergantung mintuha sekalipun sudah cerai. Nah itu jadi ada istilah bakas mintuha. Kuala kalau orang memadahkan itu bakas pintu aku dahulu biniku yang ke-17 dari itu. Kada bakas pintu. Jadi kada boleh menyambat bakas pintu. Kada boleh pun menyambat bakas perguruan. Kada ada perguruan bebakas seumur hidup guru kita. Rendah-rendahnya sidin kata guru kita. Maka beradablah kita kepada mereka. Aba'ukum salata, sampai Nabi mengatakan orang tua kalian itu 3 kata Rasul. Abu kalladhi walada, orang tua engkau yang melahirkan engkau. Abu kalladhi zawwaja ibnataka ilaik, orang tua engkau yang mengawinkan anaknya dengan engkau. Abu kalladhi 'allama, dan orang tua engkau yang mengajarkan engkau ilmu. Jadi 3 kuitan kita, kuitan yang melahirkan kita, mintuha kita, dan guru kita. Dan yang paling afdal daripada 3 orang itu kata Nabi adalah orang yang mengajarkan kau ilmu agama. Itu yang paling afdal.
Nah kembali lagi. Jadi wajib berniat imamah, yaitu seperti sholat Jumat. Jadi sembahyang Jumat itu kada boleh kada kalau jadi imam. Ya seorang imam wajib berniat imamah karena sholat Jumat apabila sendirian tiada sholat. Karena sholat Jumat itu wajib berjamaah. Wajib berjamaah. Kada boleh sembahyang Jumat kada berjamaah. Kada boleh. Seandainya masbuk juga tuhnya serakaat, masbuk ni serakaat sembahyang Jumat. Di apa pahamannya? Kira-kira kayak kalau foto sembahyang Jumat masbuk, berarti khotbah tu ada di masjid tu berarti sebab masbuk sembahyang Jumat. Tapi seandainya dia masbuk di dalam sholat Jumat satu rakaat, maka sholat yang dikerjakannya niatnya Jumat, tapi yang dilakukannya zuhur. Seandainya ketinggalan satu rakaat misalnya, lalu ia bersama imam satu rakaat salat, maka setelah imam salam yang ia kerjakan 3 rakaat. Nah ini niatnya Jumat tapi kelakuannya zuhur. Karena wajib dari awal rakaat pertama sampai rakaat kedua sholat Jumat itu wajib berjamaah. Apabila masbuk maka berubah menjadi sholat zuhur. Nah sehingga seorang imam di dalam sholat Jumat ia wajib menjadi imam, berniat menjadi imam. Kada boleh karena aku jadi imam kada hawa. Wajib berniat menjadi imam. Dan sholat mu'adah, sholat yang diulang. Mu'adah itu sholat yang diulang. Karena syaratnya sholat yang diulang itu wajib berjamaah. Jikalau ia seorang imam dan sholat yang kedua ini adalah sholat mu'adah, sholat yang diulang, maka wajib ia berjamaah. Apabila seorang imam, maka wajiblah ia berniat menjadi imam. Bisa dia melakukan sholat mu'adah. Sholat mu'adah itu hukumnya sunnah. Misal kita sembahyang zuhur ni soromanan sembahyang. Hanya tuntung sudah kalinya naruh ada lawas ada sembahyang berjamaah zuhur, umpat pulang kita sembahyang zuhur. Itu namanya sholat mu'adah atau i'adah. Jadi niatnya usolli fardhu dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati ma'muman i'adatan lillahi ta'ala. Saya sembahyang zuhur 4 rakaat mengikut imam bukan tunai mengulang karena Allah Ta'ala. Jadi niatnya fardu tapi pahalanya sunnah, gawiannya sunnah. Jadi ada kesempatan sekali dalam seumur hidup kita menggawi sembahyang mu'adah. Jadi terasa kalau berkisah lawan orang yang bisa sembahyang ada. Pada sekali kita seumur hidup dia berkisah lawan orang dan sunnah itu sekali dalam seumur hidup kita mau menggawi. Mudah-mudahan itu termasuk yang di dalam hadis Rasulullah. Ketika di yaumil qiyamah Rasulullah itu berdaftar sunnah-sunnahnya. Siapa yang pernah mengerjakan sholat sunnah duha yang sangat menggawi tunjuk tangan juga ulun ya Rasulullah. Pada saat ini semua hidup tetap termasuk orang yang siapa yang pernah kata Rasulullah yang mengerjakan sholat mu'adah tunjuk juga ulun ya Rasulullah. Pada saat ini semua hidup tapi termasuk golongan orang yang mengerjakan sunnah Nabi mu'adah apabila ada waktunya. Tapi kalau kita kerjakan tanpa berjamaah haram hukumnya. Sembahyang zuhur untuk sudah tiba itu sembahyang zuhur berasal pula niatan mengulang haram. Nah beda kalau niatannya qadaan, mengqadha membayar sholat yang dahulu boleh. Tapi kalau niatnya hanya mengulang haram. Jadi mengulang itu wajib berjamaah. Bila mengulang wajib berjamaah. Maka jika seorang imam wajib ia berniat menjadi imaman lillahi ta'ala. Paham? Jadi ada pengecualian.
Seorang imam wajib berniat imam ketika sholat Jumat. Yang pertama, yang kedua ketika dia melakukan sholat mu'adah karena wajib berjamaah. Dan yang ketiga, dan sholat yang dijamak karena hujan. Sholat yang dijamak karena hujan, nah itu wajib berjamaah. Sholat dijamak dia misalnya kelanggar maghrib, misalnya kelanggar kalinya hujan, maghribnya hujan, diperkirakan hujannya ini sampai pakai isya, maka perjalanan dari rumah ke maghrib ini berat. Kalau dahulu kan bedanya berat, licaklah, segala macam katutlah. Jadi bila boleh ke rumah menggawi ada isya boleh. Nah jadi disunahkan, dianjurkan untuk mengerjakan sholat jamak maghrib dengan isya, tapi wajib berjamaah. Wajib. Dahulu lah. Wah ini yang alif sudah karena alasan yang demikian ada termasuk lagi sudah karena sudah mudahnya kita di dalam transportasi itu lebih mudah. Jadi boleh sembahyang jamaah karena hujan itu boleh asal berjamaah. Jadi seorang imam wajib berniat menjadi imam. Yang ketiga. Dan yang keempat, pengecualiannya adalah yang wajib berniat jadi imam yang dinadarkan secara berjamaah. Seperti sholat Id dan semacamnya. Ini menadar niat. Apabila anakku lahir dalam lelaki, aku sembahyang 5 waktu penadar berjamaah sampai 40 hari misalnya. Jadi asal sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, maka jadi fardu ain karena dinadarkan. Asal sholat berjamaah sembahyang hari raya itu sunnah kifayah, jadi fardu ain karena dinadarkan. Sesuatu yang dinadarkan itu jadi wajib. Yang sunnah jadi wajib, yang fardu kifayah jadi ain. Yang fardu kifayah jadi fardu ain. Nah, jadi ketika ini menadar, misalnya aku bilang anakku ini naik kelas, aku harus sembahyang hari raya, sembahyang hari raya berjamaah. Maka ketika ia menjadi imam di dalam sholat, ini amalnya jadi imam, amalnya jadi makmum, maka wajibnya berniat makmuman. Kalau ia jadi imam, maka wajibnya berniat imaman. Menjadi imam karena wajib. Jadi nazar itu apabila kali yang sunnah jadi wajib. Menazar tidak bila anak tuanya lulus, aku anak memberi kambing wajib tuh. Lulus, lawan ini 4 juta. Aduh, ini duit ada, lain duit duit ada, cuma orangnya bakhil, pemarah, terus hari sebuah ukurannya ayam aja sebetulnya. Pikir-pikir ayam bertahun 50.000 larang juga, ada 10 aja. Intalu aja sebetulnya. Kan berubah bulan mulai kambing ayam sampai intalu. Allah, nadarnya ini akan menuntutnya di dunia dan di akhirat. Kan nadar ini bahaya. Bila orang itu bernadar, bila ianya karena menggawi itu ditegur oleh Allah, maka dengan musibah kebanyakan tegurannya. Lawan kering nggak ditambah ke situ kemari, ada mau sembuh. Jangan kalau ada nadar yang belum ditunaikan. Seharusnya kita sebagai orang yang beriman, apalagi sudah bertauhid kepada Allah, tidak perlu banyak nazar, karena membahayakan nazar kita itu dan akan memberatkan kita. Dan Allah tidak memberatkan di dalam hukum-hukumnya, tapi ketika kita bernazar lalu memberatkan diri kita. Allah saja tidak pernah memberatkan hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, kita memberatkan diri kita. Nazar itu tidak akan merubah nasib. Itu dahulu, nazar itu tidak akan merubah takdirnya Allah. Kita bernazar, kadang menazar, ya itu juga takdir Allah.
Anda, jadi jangan suka bernazar. Ini akan menghilangkan, merusak akidah kita, membahayakan. Gara-gara bernazar semalam itu jangan berpuasa, kemudian impus kerjanya dia PNS, bertuhan lawan puasa. Sedangkan ibadah itu la mu'athir illallah. Tidak ada yang memberi bekas kecuali kalau kita bernazar, karena bernazar ya tetap lulus juga, memang takdirnya lulus. Nah, seandainya di dalam Islam pulang ketika kita bernazar sudah terlanjur bernazar, kayak apa jalannya? Jalannya tunaikan nazar kita sekalipun tidak qabul hajat kita. Qabul atau kada tunaikan nazar kita. Aku bilang anakku lulus PNS, aku anak baca manaqib 10 kali. Kayaknya kada lulus. Ada jadi nah jangan itu kita dianggap seperti orang yang beribadah yang bakhil kepada Allah. Jadi kabulkah karena kita kada kabulkah tunaikan nazar kita. Itu ada. Jadi bacanya biar kada lulus ada jadi manaqib 10 kali. 10 kali itu mamploki kemudian. Kadang mungkin kali guru jawab 10 kali boleh biar baca manaqib, dan doanya 10 kali boleh juga, seperti amplok saja. Dan guru kada boleh haram. Macam-macam 10 kali Allah. Jadi jangan suka bernazar. Ayo berniat kebaikan, silahkan. Berniat kebaikan. Orang yang suka bernazar itu seperti orang bakhil, kata Nabi. Inya kada pajangan beribadah kecuali imbah qabul hajat. Itu tuh bernazar. Inya kada hakam beribadah kecuali qabul hajatnya. Jakar kada bernazar kada berpuasa. Itu kan. Jakar kada qabul hajatnya, kada qabul hajatnya kada baca manaqib. Lantaran kabul bernazar karena bernazar. Ini guru aja guru tanazar dari sudah aja baca manaqib mau kada mau ya sudah aja. Pamanal kada? Pamanal. Bila bernazar baca manaqib. Bila bernazar hanya keselamatan, itu namanya bakhil. Ya Rasulullah. Kurban yang dinadarkan itu jadi wajib. Saking wajibnya sampai orang yang bernazarkan kurban sedikit pun kada boleh memakan daging kurban yang dinadarkannya karena nazar. Tapi kalau ia tidak bernazar lalu ia berkurban maka jadi sunnah, maka boleh ia sepertiga dagingnya memakan. Boleh. Malah sunnah memakan daging kurban bagi orang yang berkurban. Tapi apabila kurbannya nazar maka haram memakan daging kurbannya, haram memakan daging kurban. Lalu solusi orang tua ini lalu berkurban. Mana ini kupon ikan, mana ini kupon ikan kan ambil daging itu karena ikan bernazar adalah itu solusinya. Amun yang daging kita tidak boleh kita memakan sedikit pun haram karena jadi nazar, jadi kurban wajib. Sesuatu yang sunnah jadi hukumnya wajib, berat kan jadi berat. Berniat yang baik dan kawak yang kurban. Kabul nggak hanya tidak ada kan. Dan kena yang tadi lalu sudah sandak pun dia membaca manaqib dan lulus anak. Karena dia baca manaqib lulus kada lulus. Sekalipun itu bukan nazar, berniat kebaikan. Ya, jadi yang mudarat tadi karena kada tertunaikan yang wajib, kada sekali dua. Coba lihat di sini. Ada orang yang kada mau ambil, kayaknya nggak mau menunaikan nazar, mungkin namanya membuang kalimpanan. Ternyata nazar tidak ia tunaikan ditegur oleh Allah. Tegur. Nah kemudian jadi sembahyang hari raya apabila dinazarkan maka wajib berjamaah padahal hanya sunnah kifayah. Kan sembahyang berjamaah pada hari raya itu sunnah kifayah.
seharusnya adalah, tapi karena dinadarkan menjadi fardu ain, seandainya ia menjadi imam maka wajib berniat imaman dan semacamnya. Atau yang lain sholat ain, sholat yang diharuskan disunnahkan berjamaah. Ya, ada sholat itu boleh berjamaah tapi tidak disunnahkan, hanya hukumnya boleh berjamaah. Seperti sholat sunat duha. Sholat sunat duha itu tidak disunnahkan berjamaah, tidak disunnahkan. Tapi seandainya dia melakukan berjamaah, membawa bininya, membawa anaknya misalnya atau kawan, kita sembahyang duha juga berjamaah. Ayo, ya. Maka hukum jamaahnya mubah. Artinya ada pahala, ada dapat fadilat jamaah, ada. Tapi intinya di mana? Hikmahnya, intinya kau mendidik orang. Kami dulu waktu pesantren, apabila sholat sunnah duha itu dibimbing oleh guru kami. Jadi berjamaah, padahal memang di dalam kitab sholat sunnah duha itu tidak dianjurkan berjamaah. Sama sembahyang qobliyah ba'diyah, pernah dia ketemu berjamaah qobliyah, memang tidak dianjurkan. Tapi seandainya dia kerjakan, hukumnya mubah, boleh. Jadi jangan dipatahkan. Ada boleh berjamaah kan dianjurkan, jangan mubah saja. Mubah itu gak dosa, ada pahala kan? Ada. Tapi kalau niatnya litta'lim, melajari orang, makanya dapat pahala di situ. Melajari orang, kayak sembahyang sunat hajat itu kan ada hadisnya disuruh berjamaah. Lalu kita melakukan sholat hajat berjamaah biasanya sholat, padahal ada dapat fadilah jamaah di situ karena hukumnya mubah. Tapi hikmahnya di situ apa? Ada hadis Rasulullah yang mengatakan idza jatama'a ummati arba'in la idza jatama'a ummati arba'un adalah lain arba'in. Idza jatama'a ummati arba'in kana fihim wadiyyun ay mustajab da'wah. Apabila umatku itu terkumpul 40 orang, lalu ia berdoa memohon kepada Allah, maka salah satunya ada orang yang dituduhkan oleh Allah yang mustajab da'wah, doanya itu kabul, menempati maqam wadiullah, tapi bukan wadi. Wadiullah itu kan mustajab da'wah. Nah, kemudian yang kedua, hikmahnya sembahyang hajat berjamaah apa? Litarli menajari orang pun ini cara sembahyang berjamaah. Ya besar-besaran sembahyang hajat gitu. Menajari orang ini cara sembahyang hajat. Ya kakak sembahyang berjamaah, kada suah sedawi kira-kira sembahyang hajat. Tahun ini orang itu pernah sembahyang hajat kada, kecuali orang ada amplop sembahyang hajat haji ya. Itu aja tergawi. Jadi dipintakan situ barangnya dapat tergawi itu sembahyang hajat sekalipun jamaahnya tidak dapat pahala. Ada dapat pahala. Sembahyang sunat taubat itu ada dianjurkan untuk berjamaah. Tapi hukumnya mubah, bukan juga makruh dan bukan juga haram. Allah. Kemudian misalnya seorang yang bernazar untuk mengerjakan sholat itu secara berjamaah, kemudian ia sholat sebagai imam, maka wajiblah berniat imaman. Padahal sembahyang itu kada diwajibkan berjamaah, tapi karena ia bernazar lalu jadi wajib. Nah, sudah masalah syarat menjadi seorang imam. Maka tidaklah patut makmum mendahului imam dalam perbuatan-perbuatannya. Jadi kada boleh makmum itu mendahului imam di dalam perpindahan rukun, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud, sujud yang kedua. Itu kada boleh mendahului imam. Maka dirincikan oleh ulama apabila ia berbarengan dengan imam, tapi imbai. Ini kadang mendahului, tapi imbai. Imam rokok, imbai rokok. Allahu Akbar, tapi imbai rokok.
i'tidalnya Allahu liman hamidah, pakai baik juga i'tidal, maka hukumnya makruh. Hukumnya makruh. Apabila mendahului imam satu rukun, imam belum rukuk, hanya Allahnya rukuk sudah dulu, maka hukumnya haram. Mendahului imam satu rukun, hukumnya haram. Apabila mendahului imam dua rukun, maka hukumnya haram lagi batal. Itu rinciannya. Kalau ini baik lewat imam, hukumnya makruh. Kalau mendahulukan imam, sempurna dahulu rukun imam, baru ia mengerjakan rukun, ini yang hukumnya sunnah. Jadi sempurnakan dahulu rukuk imam, Allahu Akbar, baru rukuk. Sempurnakan i'tidal imam, berdiri betul sudah imam, hanya Sami'allahu liman hamidah. Sempurnakan dulu rukuk imam sampai dahinya menyentuh tempat sujud, Allahu Akbar, baru masuk sujud. Jadi ketahuan orang yang berjamaah bermol lawan menuntut lain. Orang yang asal berjamaah karena menuntut ilmu jamaah, ia bisa membalap imam. Ju'ilal imamu liyutamma bih, dijadikan imam itu untuk diikuti, bukan diimbai, apalagi didahului. Kelak di dalam hadis Rasulullah, orang yang suka mendahului imam, maka di yaumil qiyamah wajahnya akan dirubah oleh Allah seperti wajah himar. Makanya himar itu keledai lah, mukanya dirubah awak manusia, kepala oleh kayak kepala himar. Itu ketahuan. Ini ketika di dunia ya sholat berjamaah suka mendahului imam. Suka mendahului imam. Dan biasanya orang yang suka mendahului imam itu orang yang egois dan ngambil di akhir. Biasanya itu jadi apa itu namanya, karakter di dalam sholat itu menjadi karakter kehidupan kita. Bila orang suka tujuan mendahului imam atau tujuan imbai imam itu mengalih dipadahi dan mengalih di akhir. Makanya sholat yang kita lakukan dengan benar itu membenarkan kehidupan kita. Sholat yang kita lakukan dengan baik membaikkan kehidupan kita. Sholat itu fondasi di dalam kehidupan kita. Bila baik, baik juga hidup kita. Bila kada baik sembahyangnya, kada baik juga karakter kita. Kurang yang berlupuk sembahyang ucaplah dasar juga. Lihat tidak kehidupannya itu kayak apa keselakasnya. Nyata umpat terawai orang yang sembahyang tenang di hatinya, kehidupannya diberi ketenangan oleh Allah. Orang tuh yang rokoknya bujur, setiap segala sesuatu yang diurusnya selesai bujur. Ada yang berbayar apa segala yang diurus itu bilang alang tanggung mendadak. Ini membawa gawian sembahyang kita ini membawa ke karakter hidup kita, ke sifat-sifat kita. Bujuran tuh ya. Lihat tuh orang yang katujuan dulu imam Pak Ali mana tidak guna bisa menampar orang pada bila jadi anak buah. Jadi belajar ini bukan hanya untuk sholat, tapi untuk merubah sifat di dalam kehidupan kita. Jadi bukan hanya sekedar kita mengerjakan sholat saja yang baik, tapi akan merubah di dalam sifat kita. Ya Rasulullah, luar biasa ilmu sholat. Pelajari jadi luar biasa ilmu sholat. Kayak orang tuh jadi makmum juga bagus. Makanya ketika dibimbing itu bagus, nyaman dibimbing, nyaman. Tahu peraturan sholat itu membawa. Ini imam ya sudah tahu ada yang masih berokok. Apa di hatinya kehidupan itu ngalih di hatinya. Ngalih di hatinya. Padahal sunnahnya ketika sudah dilantunkan qad qamatis shalah langsung bersusun itu kisah sudah
Ada yang lagi yang istilah yang rokok, ada lagi yang dulu tuh masih kata pada komati sholat itu sudah bersusun di sok, sudah berdirian beragaan, lihatinya hidupnya nyaman diatur. Seandainya ia punya guru, maka gurunya nyaman mengatur muridnya, karena di dalam jamaahnya sudah seperti itu. Seandainya dia punya bos, bosnya itu mudah mengatur dia, mengikuti aturan. Ya terbawa di hujuran juga terbawa. Ya Rasulullah, ada ujar Rasulullah pada khilaf man asbagha al-wudu'a bukan ya, orang yang menyempurnakan wudu, bukan. Barang siapa yang menyempurnakan wudu, maka Allah sempurnakan sholatnya. Barang siapa menyempurnakan sholatnya, maka Allah perbaiki kehidupan agama dan dunianya. Kehidupannya diperbaiki oleh Allah di dunia maupun di masalah agama. Dengan apa syaratnya? Orang itu menyempurnakan wudu, kemudian dia memperbaiki sholatnya. Man ahsana wudu'a ahsanallahu sholata, wa man ahsanallahu sholata ahsanallahu umura dinihi wa dunya. Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa memperbaiki wudunya, maka Allah perbaiki sholatnya. Jadi kalau ingin sholat kita baik, maka jaga yang pertama perbaiki wudu kita. Perbaiki wudu kita. Maka orang yang memperbaiki wudunya, Allah perbaiki sholatnya. Orang yang sudah baik sholatnya, ahsanallahu umura dinihi wa dunya, maka Allah baikkan perkara-perkara agama dan dunianya. Berhubungan dengan sifat kita. Hadis. Jadi mau kita jadi makmum tahun ini jangan merasa jadi imam. Ju'ilal imam diutabari, kita hendak berjamaah ini mengikut imam. Setelah imam sempurna, baru kita melakukan apa yang dilakukan imam. Nah, kecuali di dalam beberapa tempat seperti membaca Fatihah di waktu sholat sirriyah. Sholat sirriyah, zuhur, asar. Jadi boleh kita berimam membaca Fatihah lewat imam. Ada yang menunggui imam tuntung, enggak ada. Karena sholatnya itu sirriyah. Tapi kalau sholat yang jahriyah, maka adab sebagai makmum selesai Fatihah imam baru membaca Fatihah. Itu adabnya. Atau ketika yang membaca doa qunut yang sudah kita pelajari dahulunya, itu boleh kita berimbai lawan imam. Fa innaka, dari kalimat fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik. Fa innahu, itu berimbai membacanya lawan imam. Tapi ada 4 pilihan mana semalam. Boleh berimbai lawan imam, boleh berdiam, boleh hanya mengucapkan bana syahidna wa ana 'ala dzalika minasyahidin. Boleh syahidna aja, boleh berdiam. Ini tampaknya tanya begini. Jadi fa innaka taqdir wa la yuqda 'alaik. Nah, disunahkan kita berimbai lawan imam. Jadi ada beberapa tempat yang kita dianjurkan berimbai lawan imam. Ya salah satunya di situ ketika membaca fa innaka taqdir wa la yuqda 'alaik. Nah, selainnya dahulukan imam baru makmum. Dahulukan imam. Pasal-pasal pada jamaah kita berdahulu pada imam atau imbai pada imam, itu bukan tujuan jamaah. Tujuan jamaah itu mengikut imam. Sempurnakan rukuk, baru kita rukuk. Sempurnakan salam imam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Hanya makmum imam. Assalamualaikum warahmatullah. Jangan hanya imam salam yang pertama kan, di belakang sudah salam.
Ya Allah ya Rasulullah. Dan ini kan tahu aturan berjamaah. Tetapi ia harus berada di belakangnya dan tidak bergerak untuk rukuk kecuali apabila imam sudah rukuk, dan tidak bergerak untuk sujud selama dahi imam belum menyentuh tanah. Aturan yang sempurna kan dulu pekerjaan imam baru kita melakukannya. Jadi makmum ketahuilah bahwa syarat-syarat makmum itu ada 9 syarat makmum pula. Semalam itu imam yang jadi imam perhatikan yang 16 syarat tadi, yang biasa jadi makmum perhatikan syarat berikutnya. Belum jadi imam ada, belum jadi makmum ada 9 seorang orang. Jadi tetap diperhatikan rukun-rukun syarat dan sunnah di dalam sholatnya. Ya usahakanlah berjamaah sekalipun di rumah. Lawan anak bini gimana? Ya anak seorang selama itu sudah mumayyiz. Syarat berjamaah kan wajib balik. Syarat sembahyang itu kan wajib balik, yang penting mumayyiz. Syarat berjamaah yang jelas kalau kita baca mumayyiz ada disyaratkan balik, ada disyaratkan tapi mumayyiz itu dari umur 7 tahun karena ini boleh sudah melakukan sembahyang berjamaah. Nah kita pun seandainya jadi imam bagi anak kita yang masih SD kelas 1 atau kelas 2 itu sah jamaahnya. Jadi, usahakan bisa berjamaah. Inna yadallah 'alal jamaah, karena pertolongan Allah itu di dalam jamaah. Allahu a'lam bishawab. Maaf